Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jejak Suara, sebuah podcast yang mengutarakan pengetahuan bagi Anda yang ingin mendengarkannya. Insya Allah kami banyak ilmu yang bisa Anda dapat melalui podcast ini. Ingat, Jejak Suara dimulai dengan angka SW bukan SU. Ya, kali ini kita kedatangan lagi Pak Ajis ya. Kita kedatangan lagi nih Pak Ajis nih, Insya Allah expertise talent mapping di DCI 2 Academy. Sekali lagi kami mengingatkan bagi teman-teman yang mau melihat potensi dan bakatnya, strength-nya di mana, segalanya macamnya, itu silakan hubungi Pak Aziz. Nanti Pak Aziz bisa melayani ya Mas Aziz ya untuk tesnya segala macamnya seperti itu. Ntar juga saya mau coba tes biar saya tahu. Kalau kemarin kan sebelum kita ngebahas tentang komen, kira-kira saya ada komennya ya. Apakah saya nyuruh-nyuruh? Makanya itu dia kan ya kita tahu ya. Ya gini, Pak Jis, kita kemarin sudah sampai ke episode ke-7. Ya. Komen. Ya. Ya. Komennya ingat ya, bukan the comment ya. Ini komennya commander ya. Nah, saya juga sempat kekecoh tuh komentatornya itu bukan commander ya. Nah, sekarang kita ngebahas yang ke-8 apa nih Pak Jis? Ya. Yang ke-8 ini kita bahas bakat communication. Communication. Nah, kayaknya saya tuh komunikasi. Saya kira kalau communication setiap orang punya bakat communication nggak? Pasti, karena kan dia harus berhubungan dengan orang lain ya. Betul. Ya kan, minimal. Itu dia kan tadi sebelum-sebelumnya kan Pak Aziz pernah cerita. Semua orang tuh punya 34 bakat. Iya. Ya kan, sifat dan bakat. Tapi mana yang dominan itulah yang menentukan dirinya dia. Ya kan? Ya. Jadi semua itu pasti punya. Masih minimal dia juga punya orang tanda petik ya, orang introvertnya sekalipun dia pasti punya bakat komunikasi. Ya kan? Banyak. Komunikasinya kan bisa dibilang bakat yang bisa apa ya? Bakat yang paling pertama mungkin ya. Kalau mungkin kan apa? Karena komunikasi itu atau bicara itu kan paling utama ya. Paling mudah kelihatan. Benar sekali. Gimana dia Pak? punya bakat komunikasi yang dominan atau enggak sih gitu. Nah, bakat komunikasi ini kan sederhananya kan mampu mengkomunikasikan, mengutarakan kata-kata, mungkin juga tulisan supaya orang apa? Ngerti. Paham. Tujuannya komunikasi kan itu. Apa istilahnya, bagaimana orang bisa paham dari apa yang disampaikan. Itu bakat komunikasi itu. Jadi kalau orang-orang yang punya bakat komunikasi itu sesuatu yang sederhana tapi mudah untuk disampaikan. Kadang ada orang yang tidak punya bakat komunikasinya rendah gitu. Mau nyampaikan sesuatu aja kayaknya jelimet gitu. Atau sesuatu sederhana mau disampaikan tapi kok susah gitu ya keluarnya. Tapi kalau orang yang punya bakat komunikasinya kuat, sesuatu yang sederhana itu mudah untuk dia sampaikan. Orang juga mudah mengerti apa yang dia sampaikan. Kalau misalkan ada orang yang banyak ngomong gitu, ini ujungnya kemana ya? Terlalu luas. Iya, terlalu luas. Walaupun itu juga termasuk dia punya bakat komunikasinya kuat. Kenapa? Dia senangnya apa? Menjelaskan, memaparkan, itu cerita. Itu bakat communication. Kalau ada anak ya cerita mulu gitu, kita jadi pendengar, seneng gitu. Kalau dipotong dia ngomong terus ya, itu bisa jadi ya bakat communication. Nah, cuman kan nanti kalau ke depannya bagaimana bakat communication yang dominan itu bisa kita tata dari bahasanya, dari intonasinya. Itu maksudnya nanti ke skill. Kalau bakat itu berbeda dengan skill. Kalau bakat itu dia secara otomatisasi dari dalam diri dia, ya bawaannya dia itu memang sudah kelihatan unggul. Untuk yang dia sudah dari awal punya komunikasi tinggi ya. Iya, kenapa? Karena namanya bakat dalam konteks talent mapping adalah pola. Ini diulang lagi nih dari yang kemarin yang pertama ya. Pola perasaan kita, pola pikiran kita, pola tingkah laku kita yang berulang-ulang sehari-hari dan bisa digunakan, dimanfaatkan untuk produktivitas. Kalau bakat komunikasi itu kuat,
kemudian jadi host misalkan gitu, seperti Coverdi ini, Hmm. itu produktif. Oh, karena emang dia banyak berbicara itu. Iya, dan jadi host kemudian apa? Likernya, YouTube-nya meningkat, subscribernya banyak. Itu menghasilkan, itu produktif. Tapi ada orang yang ngomong melulu gitu, nggak dibayar, nggak diapa gitu. Nah, konteksnya adalah bagaimana bakat communication ini menjadi produktif. Kelihatan dari anak dari waktu kecil juga udah kelihatan. Anak yang seneng ngomong ngoceh melulu gitu. Nah, diem apa sih gitu kan? Kadang-kadang orang tua kan gitu iya, ya, atau orang dewasa udah ngoceh melulu nih gitu. Diem apa gitu. Jangan terlalu banyak ngomong lah gitu. Padahal itu sebenarnya kita indikasikan, Itu kita bisa bakatnya. lihat sebenarnya itu bakat komunikasinya dominan. Tapi ada orang yang anak-anak kecil misalkan diem melulu gitu, ngomong apa gitu. Ngomong jangan diem baik gitu. Ada orang tua kan begitu. Bisa jadi dia tidak punya bakat, bukan tidak punya bakat komunikasinya rendah. Tapi apa? Bakat communication ini paling mudah, bakat yang paling mudah untuk di-upgrade. Oh, communication ya. Communication. Paling mudah. Sering aja latihan ngomong. Oh, self talk kita di depan cermin gitu kan. Seperti itu. Jadi istilah kayak motivator atau kayak buat kita selalu di depan publik gitu. Karena emang ada orang yang dia ketika bicara di depan publik dia nggak bisa, ya kan? Istilahnya kalau kata istilah kalau disifatkan masuknya ke introvert dan lain sebagainya gitu kan. Tapi itu bisa di-train ya, dilatih ya. Bisa dilatih. Sebenarnya semua bakat bisa dilatih, tapi yang paling mudah dilatih itu communication. Karena tadi waktu pertama lahir bayi komunikasi dengan ibunya apa? Dengan nangis. Kemudian kalau sudah bisa bicara satu kata dua kata, mama, papa, mimi misalkan gitu ya. Apa mam gitu, makan gitu ya. Kalau misalkan gitu atau apa gitu misalkan ya. Ataupun itu kan bahasa kemampuan komunikasi kan. Memang antara skill dan bakat itu jadi kelihatannya tidak jauh berbeda. Tapi kalau skill itu ada peningkatan. Ya kalau bakat itu walaupun tidak dilatih dia secara naturalnya ada. Nah, kan tinggal untuk mendukung bakatnya ini adalah perlu diasah dengan skill, perlu ditambah dengan knowledge, perlu ditambah dengan attitude. Karena orang yang bicara misalkan ngomong melulu gitu ya, punya bakat komunikasinya unggul misalkan, tapi dia attitude-nya jelek. Sama orang tua ngomongnya begitu, nggak pantas lah. Nah itu ada, makanya bakat ini penting bagi anak-anak ataupun orang dewasa atau kita yang sudah punya karir. Jadi kalau untuk bakat communication itu ada mendekati dari semua orang, tapi memang kemampuannya itu yang bervariabel, beda-beda ya. Variasi. Ada yang kuat, ada yang lemah, dan yang kuat pun kalau memang tidak diarahkan dia juga akan berkomunikasi jatuhnya cerewet doang ya, ngomong banyak macam-macam. Kelihatannya cerewet mulu gitu. Padahal cerewetnya ada yang menghasilkan. Coba cari artis yang paling cerewet yang dibayarnya mahal. Oh iya. Siapa ya kira-kira? Dulu ada Indra Bekti, ada Indi Barens. Iya, kan cerewet banget kan? Bayar mahal kan? Kalau jadi apa? Olga juga. Kalau jadi apa? Host. Jadi terarahnya bakatnya dengan pas ya. Iya. Nah, makanya bakat communication ini itu dibutuhkan untuk orang-orang yang berkarir di mana tadi? Jadi host. Nah, jadi MC. Jadi MC. Coba kalau MC-nya nggak pandai bicara, ataupun tidak punya bakat communication ya dia cuma baca teks doang, setelah itu diem sepi gitu. Coba kalau orang dia punya Bapak Ibu hadirin sekalian, krik. Iya. Kalau dia punya bakat communication, apapun bisa jadi bahan pembicaraan. Dia cuma punya cue card-nya dikit doang udah cukup, dia bisa ngolah itu lagi ya. Dia bisa ngembangin gitu. Arisan, kalau orang ada arisan, terus ada orang nanya arisannya bawa apa aja ya, terus jam berapa ya, terus dikocoknya siapa nih yang dapat nih gitu. Itu dia cue card-nya ada nih ya. Betul. Jadi suatu yang sederhana bisa tersampaikan. Kenapa? Orang yang punya bakat komunikasi tadi di awal seneng memaparkan, seneng cerita, seneng ngejelasin. Nah kita yang bukan punya bakat komunikasinya rendah, iya dengerin aja gitu. Nah tadi
selain tadi di MC, apalagi kira-kira yang dibutuhin untuk Tukang ngomong sama lagi, balik ke sebelumnya lagi. Apa? Sales. sales juga? Iya kan? Kenapa? Menceritakan produk supaya orang lain apa? Paham, biar ngerti. Iya, seorang paham mau beli, yang jelas kan itu. Iya, kayak kita terangin. Ini Bapak Ibu, ini adalah buku apa ya? Oh, buku karakter bidding dari Sekolah Indonesia. Tapi dia nggak punya komunikasi, cuman jadi baca ini bangun karakter jadi pimpin, udah selesai. Ibu bisa begitu kan? Iya, belum tentu yang misalkan calon customernya, calon yang mau beli itu paham. Tapi kalau orang yang punya bakat communication, dia menjelaskan tentang buku ini dari suatu yang sederhana, orang paham. Nah, selain tadi dia mengkomunikasikan, menyampaikan pesan itu dengan lisan, dengan tulisan juga. Ada orang-orang yang apa istilahnya bikin berjilid-jilid itu atau berbuku-buku cerita. Siapa kira-kira yang paling cover yang inilah? Tentang S. Ketahuan berarti lahirnya Tatang S. Petruk Gareng. Ketemu siluman. Nah, coba ingat apa? Bukan ingat lah. Andre Hirata. Ya kan penulis. Siapa lagi? Yang Terele itu kan penulis. Siapa lagi? Agatha Christie. Dia spesialis untuk menulis apa? Penulis misteri. Kalau misalkan yang apa istilahnya yang romantis siapa? Yang kehidupan apa istilahnya pedesaan siapa? Yang terkait dengan pengalaman. Jadi penting untuk apa? Untuk itu tulisan juga termasuk komunikasi. Iya. Bisa termasuk bakat komunikasi. Ada yang misalkan nih kita punya bakat, misalkan ada orang yang dia dengan WA aja itu bisa berjilid, ya bisa panjang gitu ya, bisa berseri-seri komunikasi. Dia tidak bisa diutarakan di mulut. Betul, itu bisa juga tulisan komunikasi kita tapi ke tulisan. Tapi coba KPRD kalau habis ngetik gitu apalagi ya, atau ngetik udah kalau jawab gitu ya seadanya, oke. Iya ntar dikerjain. Tapi kalau misalnya punya bakat komunikasi, iya ntar kerjain, abis ini mau gini dulu gitu. Ya nggak butuh alasannya gitu. Iya, tapi biasanya ada kan orang yang kalau jawab bukan to the point. Kita maunya to the point, misalnya oke, nanti dikerjain gitu. Ini dia panjang banget gitu. Ini nggak butuh, ada orang yang nggak butuh gitu. Tapi kalau orang yang bisa bakat communication, biasanya itu bikin cerita di Facebook, bikin cerita di YouTube, itu panjang bisa ngomong dia. Atau ngetik bisa panjang. Itu di Twitter juga bisa bikin thread kan, panjang itu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya bakat communication yang unggul atau yang kuat gitu, ya udah poin aja, apalagi ya. Kita sampaikan gitu. Tadi krik gitu. Sepi gitu. Kehabisan kata-kata. Tapi orang yang punya bakat communication, dia tidak seolah-olah tidak kehilangan kata-kata. Gitu. Jadi termasuk tulisan juga termasuk komunikasi itu dia bakat komunikasi. Betul. Apalagi kira-kira tadi MC, penulis. Apalagi? Penulis masuk. Itu tadi kan sales kan masuk kan. Betul. Masuk terus apa lagi ya? Apa lagi, Ci? Juru kampanye. Juru kampanye. Itu harus. Iya. Dia harus meyakinkan juga ya. Dia menyampaikan visi misi partai atau visi misi dari sebuah perusahaan, atau dia ketika dia dia dipromosikan, dia harus presentasi di orang lain. Jadi itu juga penting. Ada lagi misalkan customer service. Itu juga termasuk yang punya bakat komunikasi yang harus kuat. Kenapa? Melayani orang komplain. Kalau dia tidak bisa menjawab, istilahnya mati kutu gitu. 24 menit. Udah 14 menit. Jadi istilahnya bahwa bakat-bakat komunikasi itu penting. Satu lagi ada lagi selain itu apa? Guru, pengajar. Teacher. Berarti mentor juga ya? Motivator. Ya kan? Kalau dia nggak punya bakat, ini kan. Apa istilahnya? Guru kan juga untuk menjelaskan pelajaran kepada murid-muridnya. Itu juga kan dia harus pandai untuk apa istilahnya berkomunikasi, menyampaikan apa sih yang dia ingin ajarkan saat itu. Berarti kalau tahu, berarti sih paham. Kalau guru yang pintar komunikasi seperti gitu ya. Nah, berarti kalau guru yang nggak bisa komunikasi cuman
Anak-anak, buka halaman 14 kerjain. Tinggal. Nah, itu tinggal dikasih. Kadang-kadang juga bisa ketahuan juga dengan apa dengan cuma sekedar ngasih tugas. Iya kan, nggak punya omongan ini guru nurutin. Atau misalkan, Bu Guru, saya nggak ngerti. Ya kamu baca aja gitu. Jangan deh, bukan komunikasi. Sebenarnya tadi seperti misalkan saya nih ya, saya ini juga udah tes style mapping. Iyalah pastilah. Ikut bijak sebelum style mapping. Nah, saya ini kalau menurut Ko Ferry nih, saya sering menjelaskan atau bikin podcast, sering webinar dan sebagainya. Bahan komunikasi saya kuat ya? Masuk kuat. Salah. Oh, salah. Nggak bisa. Saya tuh bakat komunikasi saya itu paling rendah. Oh, rendah. 33. Berarti ini membuktikan bahwa skill itu saya bisa di-upgrade. Bakat komunikasi saya itu paling mudah di-upgrade. Karena kenapa? Ya karena saya misalkan ya pernah jadi kepala sekolah, harus trainer di hadapan orang tua, banyak orang tua, harus juga pernah ngisi parenting, pelatihan. Gimana kalau kita nggak bisa tidak komunikasi, punya bakat komunikasi yang kuat? Yang mau nggak mau kita harus latih. Tadi self talk itu. Betul. Yang biasa saya ngomong itu cuman misalkan 5 menit, 10 menit selesai. Kalau 2 jam berturut-turut, 1 jam mungkin kalau tidak punya 5 menit ngomong setelah 1 jam 1 jam 55 menit itu ngapain itu? Makanya kan mengembangkan bakat yang tadi rendah ya, itu menjadi meningkat itu dengan cara dilatih. Tapi ini bukan bakat yang unggul saya. Bukan unggul, jadi itu skillnya potensinya. Kompetensi. Saya ini punya bakat communication, dianggapnya kompeten. Kenapa? Karena saya tadinya rendah jadi dinaikin, tapi butuh effort, butuh usaha, perjuangan, capek sebenarnya. Siap ya, berarti itu teman-teman tuh membuktikan benar tadi bahwa apapun bakat Anda, semua punya bakat masing-masing, tapi potensi itu bisa dinaikin ya. Kayak tadi kan kalau saya melihatnya ya itu aja sini Pak pintar berkomunikasi gitu kan. Orang trainer, trainer lo nggak bisa berkomunikasi kan dia kan ya sama jebong gitu kan. Tapi ternyata communication itu bakat yang terendah dari Pak Aziz ya. Masuk bakat terendah, tapi bisa di-upgrade. Jadi pengupgradean komunikasi itu justru paling mudah ya. Paling mudah dibandingkan bakat yang lain. Tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang talent mapping, yang kita fokuskan adalah bakat yang kuat ya. Tapi kalau effortnya tadi betul. Kalau komunikasi kan ini menunjang kan. Menunjang karir saya sebagai trainer, sebagai konsultan, sebagai guru. Jadi harus dinaikin, dikuatin dengan cara apa? Latihan. Walaupun setelah itu capek. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayaknya abis ini Pak Aziz sebenarnya capek nih. Jadi kita memang itu sekali lagi bahwa bakat itu ada di kita. Kita punya 34 sifat bakat itu, tapi potensi itu bisa kita naikkan. Bakat terendah kita pun bisa kita upgrade walaupun effortnya belalah. Tapi tadi kuncinya satu, kuatkan apa yang sudah kuat. Fokus pada kekuatan. Itu yang menjadi potensi kita. Itu oke. Siap, ketemu lagi nanti di episode berikutnya di podcast Jejak Suara Alam ini. Insya Allah masih kita ada hutang 26 lagi. Insya Allah insya Allah 26 episode lagi tentang potensi dan bakat ini. Nantikan di series Jejak Suara Alam podcast di YouTube. Oke, bye-bye. Tapi sudah biar taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jis ya. Sama-sama. Cut.